Manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Bang Claudio. Ini Claudio ini kok jadi kayaknya Cuman kalau dalam kenapa sih? kepercayaan apa yang saya imani, Bang, Bahkan justru terima harus kamu itu manusia supaya bisa beda Tuhan. menyelamatkan. Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh, dilakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Yuradit. Kalau dalam kepercayaan saya, Bang, harus manusia, harus 100%, harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan, Bang. Siapa itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya Bang? Yesus, Bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, dua kodrat. Betul, duinatur, Bang, ya. Duinatur. Terus manusianya, kalau dia bisa nggak sih gue lakban juga loh. Bang Juma, terusin lagi dong, duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Gurunda Zuma masih monitor kah, Gurunda? Masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur, Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh, itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya, benar, Bang. Izin, Bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus? Atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Iya, Yohanes 20 ayat 28. Ya, Tuhanku dan Allahku. Iya, Bang. Bukan. Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku. Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit. Murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya, Bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih. Di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan, beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih, Bang. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak Iya, jadi gini saudara. Terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Iya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut Abang, Yesus minta disembah, Nggak mungkin. Yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus bukan iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis. Makanya Yesus tidak minta disembah. Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus, itu hanya iblis. Mau enggak Tuhan yang menolak, Bang? Karena tidak ada orang pernah menyembah dia. Nggak ada yang pernah menyembah Yesus. Tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus.
Di mana Yesus mengatakan sendiri loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan murid yang menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, oh tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya aku utusan. Lah ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17 ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28. Matius 28 nomor 17. Itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Firman, saya harus pelajari dulu ya bang. Ya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman segala firman disampaikan oleh Yesus masih ada firman sebelumnya, setelahnya? Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang abang bacakan itu belum utuh sih bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lalu endingnya berarti Yesus adalah? Memang benar Yesus memang utusan bang. Nah terus endingnya itu kan? Betul. Endingnya Tapi itu kan? utusan mana yang datang dari Tuhan selain utusannya Yesus saja kan? Bahwa Kata dia siapa? keluar dan Kata siapa hanya Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? kata ayat ini bang. Nah, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa?
berlaku. Nah, ya iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan. Musa juga diutus. Daud juga diutus. Salomo juga diutus. Daniel. Semuanya diutus. Gini Bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya benar. Itu kan Nah, ya itu karena Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending, manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nuzul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1, firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2 atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat. Yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada orang-orang kafir yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 23, 24, nomor 2, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus tuh. Percayakah Anda bahwa menurut Yesus akan datang Kristus palsu penyesat setelah dia? Apakah Anda percaya? Percaya Bang. Nah, percaya. Tanda-tanda Kristus palsu itu adalah melakukan mukjizat
melakukan mukjizat, kemudian apa? Menyesatkan banyak orang. Kemudian apa? Mengaku Yesus Kristus. 3 komponen ini kemudian terdapat pada Kristen, terdapat kepada Paulus sebagai tokoh Kristen. Di dalam Matius 24, Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di dalam di padang gurun atau Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus anak Maria sudah menasihatkan gurunya. Jawabannya, karena Yesus hanya memperingatkan muridnya Bani Israel, tidak memperingatkan kepada non-Israel, sedangkan Anda adalah non-Israel. Yang Anda ikuti adalah yang diduga Yesus palsu, yang datang dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi noise, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, Anda bagian daripada bangsa yang dijadikan murid oleh yang diduga Yesus palsu. Sampai sini sadar enggak Anda tuh? Paulus itu kan bukan nabi Bang, rasul. Kalau dia rasul sudah pasti nabi. Celaka kalau dia bukan nabi. Kenapa? Kalau dia bukan nabi, semakin hancur posisinya. Karena yang menerima wahyu itu hanya nabi. Kalau Paulus bukan nabi, lalu dari mana 13 buku ini? Catatan-catatannya 13 buku ini dari mana dia dapatkan? Karena gini Bang, kan perbedaan nabi dan rasul itu tuh, kalau rasul itu semacam penyambung lidah atau menyampaikan firman dari Tuhan kepada umat. Nah, sedangkan nabi kan, nabi menurut pemahaman saya itu semacam nggak diwajibkan untuk menyampaikan firman gitu Bang. Jadi Iya. nabi itu lebih ke memberikan apa namanya penglihatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, gitu. Semacam membuat tentang Yesus gitu Bang. Jadi gini, nabi itu orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Rasul levelnya lebih tinggi. Syarat untuk menjadi rasul wajib nabi. Kenapa? Nabi menerima wahyu, menerima penglihatan. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan, di mana hasil pewahyuan dan penglihatan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Nabi, orang yang menerima penglihatan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Jadi rasul itu ibarat sarjana, nabi ibarat SMA. Tidak mungkin ada orang bisa sarjana tanpa melalui bangku SMA. SMA belum tentu sarjana, sarjana sudah pasti SMA. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Mari kita buktikan. Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Baca itu kitab saudara. Dan kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, celaka itu Bang, celaka. Karena yang disebut nabi adalah dia yang menerima wahyu. Kalau Paulus Anda katakan bukan nabi, lantas Anda mengatakan dia menerima ilham, menerima wahyu, berarti Anda dengan kata lain mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu.
Dan yang datang kepadanya sudah pasti Kristus palsu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan mukjizat-mukjizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dipenuhi enggak oleh Paulus? Dipenuhi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Mengaku dia menerima wahyu berupa Injil. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Karena dia mengaku rasul. Dengan mengaku rasul sama dengan dia mengaku sebagai nabi. Kenapa kemudian Anda tidak mengakuinya? Karena Yesus mengatakan nabi palsu. Sehingga Anda mengatakan, oh Paulus bukan nabi. Dengan Anda tidak mengakuinya nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, meskipun Anda mengatakan dia bukan nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, itu sama dengan dia rasul, nabi. Begitu saudara. Nah sekarang permasalahannya adalah, coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Ketika murid Yesus bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau engkau yang datang, tanda-tandanya apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku yang pertama, matahari menjadi gelap. Kedua, bulan tidak bercahaya. Ketiga, bintang-bintang di langit berjatuhan. Keempat, kuasa-kuasa langit berguncang. Kelima, aku akan kelihatan di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini terjadi pada saat oknum yang mengaku Yesus Kristus datang kepada Paulus? Ada nggak tanda-tanda itu menyertai saudara Yuradit? Silakan Anda jawab. Yang tanda-tanda itu di ayat berapa, Bang? Di Matius 24 nomor 3, Yesus ditanya, kapan tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus di data nomor 27, di data nomor 30. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, selain daripada itu kata Yesus, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena dalam pasal ini itu nggak ada yang kayak dibilang abang tadi. Baca Matius 24 nomor 30. Kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Baca nomor 30, tanda kedatangan Yesus. Atau baca dari data nomor 29. Matius 24 29 dan 30. Saudara-saudara, siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah beda konteks, Bang. Itu judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, Itu udah beda tanda konteks, Bang. itu kedatangan Yesus kan? Ya benar, tapi nggak ada hubungannya sama yang Nah, sekarang pertanyaannya, tanda itu ada nggak ketika sosok Yesus mengaku ke Paulus? Ada nggak? Kalau pertanyaannya tanda itu ada, ya jelas ada. Karena itu kan kedatangan anak manusia, Bang. Jadi sudah pernah bintang-bintang berjatuhan dari langit? Sudah pernah Yesus terlihat oleh seluruh manusia?
Oh, di langit. enggak, kalau maksudnya ini saya memahami dalam konteks ini yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Saya percaya kedatangan Yesus hanya sekali. Ya, terus yang datang kepada Paulus kedatangan keberapa? Kedatangan yang sekali itu, Bang. Maksudnya? Kan Yang Yesus sudah, abang itu. Yesus kan sudah pergi. Enggak, Matius 24 ini Yesus belum disalib kan, Bang? Iya betul, tapi di Galatia 2 itu, di Galatia 2, Galatia 1 itu kan dituliskan di tahun 52. Yesus sudah tak ada itu. Galatia berapa, Bang, tadi? Galatia 1, nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 Nomor 1 coba Anda baca. ayat 1, Bang. Galatia 1 ayat Iya. 1. Oke. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Itu. Baca nomor 11-nya. Paulus menerima Injil dari bukan manusia kan? Sebab aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa berkat aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat tajam melihat adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Benar ini, Bang? Nah, itu ditulis tahun berapa itu? Galatia itu dituliskan kemudian di tahun 52-53. Yesus masih ada di dunia. Ini sudah dikubur ini pasca kematian. Pasca kematian datang dia kan kembali. Bukankah Yesus itu setelah dikubur hanya 40 hari kemudian keliling. Habis itu terangkat ke langit. Tahun 53 muncul sosok mengaku Yesus. Berarti itu kedatangan keberapa? Kan nanti Spesifik kedatangannya di ayat berapa ya, Bang? Soalnya saya nggak paham kedatangan Yesus. Jadi coba Anda baca Injil yang datang dari manusia ya benar, bukan dari manusia ya benar, karena sebagai bukti Yesus terangkat ke surga kan membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian, atas maut. Nah, dia menang atas maut itu artinya dia bukanlah manusia biasa. Itu bahwa sepenuhnya dia Tuhan. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Kapan dia berhenti menjadi manusia? Bukankah Maria ini dia udah menanggalkan tubuh kemanusiaannya, Bang? Udah menanggalkan tubuh kemanusiaan kan? Itu kan doktrin, doktrin yang muncul setelah Yesus yang diduga palsu itu datang mendoktrin Paulus. Jangan itu dibawa. Bawa ajaran Yesusnya. Kapan Yesus mengatakan dia bukan manusia? Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan yang lain kan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, anak manusia, Yesus sering mengatakan anak manusia. Benar memang. Sedangkan Paulus menerimanya bukan dari manusia. Dalam kalimat
bukan dari manusia kan bisa berarti bahwa Paulus juga mempercayai bahwa Yesus itu Allah, itu Bang. Ya itu dia makanya. Makanya saya katakan. Wal awaru wal akhiru gitu Bang. Yang Ya itu iblis itu yang ingin menyamai Tuhan itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Di mana pernah Yesus berucap itu? Akulah Itu kan- Alfa dan Omega. Ya itu ucapan makhluk yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa dan Omega. Akulah awal dan akhir. Pernah nggak Yesus mengatakan itu sebelumnya? Ketika dia mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Kan firman semua Yesus telah sampaikan. Masih ada nggak firman lain? Dalam wahyu itu Bang. Iya maksud saya gini loh. Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ketika segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, telah semuanya Yesus sampaikan firman itu. Ada nggak di situ Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Iya, yang Ada dalam wahyu itu Bang. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu itu ditulis antara tahun 94 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Sedangkan Yesusnya mengaku ketika dia datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel, segala firman telah aku sampaikan. Ucapan Alfa dan Omega tidak ada di antara segala firman tersebut. Jadi penambahan-penambahan setelahnya itu bukanlah firman dari Yesus. Berarti yang mengatakan itu bukan Yesus. Tapi abang tahu kan bahwa yang nulis wahyu itu Nabi Yohanes, toh? Rasul Yohanes. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Jangankan kitab Wahyu, ya. Jangankan kitab Wahyu. Yohanes aja, buku Yohanes aja itu bukan murid Yesus yang menulisnya. Apalagi Wahyu. Coba Anda baca di dalam Wahyu 21 nomor 24-25. Di situ terbukti bahwa penulis buku Wahyu itu bukan anak Zebedeus, bukan muridnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan makhluk yang ingin menyaingi pencipta langit dan bumi. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Tuhannya Bani Israel. Kok tiba-tiba ada makhluk mengaku akulah sang bintang timur. Akulah Alfa dan Omega. Itu sudah bukan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Kenapa? Karena penyesat itu akan mengaku Tuhan. Penyesat itu akan mengaku Alfa dan Omega, berkuasa di langit, di bumi. Namanya penyesat. Makanya waspada kata Yesus. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan. Matahari menjadi gelap. Bumi, langit tidak bulan tidak bercahaya. Kuasa-kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau hanya mengatakan aku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos loh. Aku bertemu Yesus di padang gurun loh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu kata Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus itu hanya Roma, Katolik, Belanda. Dan orang Indonesia yang ikut agama Belanda. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Mana ada orang Yahudi ke Indonesia mengajarkan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Yahudi tetap Yahudi, tidak percaya kepada Paulus. Sementara Paulus ketika mengaku bertemu dengan Yesus, pemberitaannya itu diberitakan ke luar Yahudi. Nah, orang di luar Yahudi ini karena tidak punya agama, percaya saja kepada Paulus. Maka jadilah mereka Katolik. Katolik ini terasa tidak benar. Maka orang Katolik memprotes, sebagian memprotesnya, lahirlah Protestan. Begitu seterusnya sampai muncul Mesianik, Advent. Padahal
induknya adalah Katolik. Sedangkan Katolik ini adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus jangan percaya kepada Yesus palsu. Ajaran Paulus percaya kepada Yesus yang datang kepadanya. Sedangkan Yesusnya sudah terangkat. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 16. Sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Sang penghibur itu tidak datang. Jadi aku harus pergi supaya datanglah sang penolong lain ini. Artinya ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain. Bukan Yesus. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi siapa? Menurut Paulus. Yesus, salah konsep Cahayu. Yesus mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu yang bukan Yesus tidak akan datang. Maka harus pergi Yesus supaya datang yang bukan Yesus. Dengan kata lain kesimpulannya adalah menurut Yesus